Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Maturity untuk pelajar SMA dan SMK. Perilaku kurang dewasa berdampak buruk pada dirinya dan lingkungan. Banyak sekali perilaku yang diakibatkan kurang dewasa, seperti dari hal kecil sampai yang besar. Berikut contohnya. 1. Tidak membereskan tempat tidur. 2. Tidak menyimpan sepatu atau kaos kaki pada tempatnya saat pulang sekolah. 3. Tidak menyimpan atau mencuci pakaian kotor pada tempatnya. 4. Selalu ingin membeli barang yang tidak bermanfaat atau impulsif. 5. Membuang sampah sembarangan. 6. Selalu murung dan tidak bersemangat. 7. Dan lainnya. Kemudian, hal yang tidak dewasa yang lebih besar yang tidak patut untuk dilakukan, seperti 1. Tidak menggunakan helm ketika dibonceng saat bermotor. 2. Merokok di saat sekolah atau di luar. 3. Membolos dari kelas. 4. Bullying. 5. Mencoba minuman keras. 6. Pacaran kebablasan keprikalu asusila. 7. Bahkan banyak contoh lain, yang berakibat hukum. Hal ini terjadi karena remaja ini tidak berpikir sebab akibat atas perilaku yang dilakukan, ataupun tidak terkontrol. Bahkan orang yang berumur lebih dari 35 atau secara umur bukan remaja, tapi memiliki perilaku yang tidak sesuai umur maka orang itu akan dikatakan belum dewasa. Jadi apa sebenarnya kedewasaan itu? Kedewasaan adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Ada dua aspek utama yang harus diperhatikan, kematangan fisik dan kematangan mental serta emosional. Kedewasaan fisik terjadi saat tubuh kita mencapai ukuran dewasa dan kemampuan reproduksi. Sedangkan kematangan mental dan emosional melibatkan pengembangan berbagai keterampilan dan karakteristik, seperti tanggung jawab, pengendalian diri, kemandirian, ketahanan, empati, pemecahan masalah, dan komunikasi yang efektif. Semua aspek ini sangat penting untuk menjalani hidup dengan baik. Ingat, usia saja tidak menentukan kedewasaan atau maturity seseorang. Meskipun kematangan fisik terjadi secara alami, kematangan mental dan emosional membutuhkan usaha dan pertumbuhan. Ini adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pembelajaran dari pengalaman dan pengembangan keterampilan penting ini. Penting untuk diingat bahwa kedewasaan dapat berbeda-beda pada setiap orang. Tidak ada definisi yang umum. Dalam hal ini pengalaman hidup memainkan peran penting dalam seberapa cepat seseorang menjadi dewasa. Kedewasaan bukanlah tentang menjadi sempurna. Ini tentang mengenali kekurangan Anda dan berupaya memperbaiki diri. Pada akhirnya, kedewasaan adalah tentang menjadi individu yang utuh dan bertanggung jawab yang dapat menavigasi kompleksitas kehidupan secara efektif. Menjadi dewasa ini sebuah perjalanan, atau proses bukan tujuan. Aspek kedewasaan pada tahapan perkembangan seseorang itu tentunya berbeda-beda. Pada bahasan kali ini kita akan mempelajari aspek maturity atau kedewasaan pada anak-anak kita pada jenjang SMA-SMK, khususnya bagi mereka yang duduk di bangku sekolah menengah atas, sedang melalui tahap penting dalam mengembangkan kedewasaan. Kedewasaan adalah konsep yang kompleks dan beragam yang dapat dipahami dalam berbagai konteks, seperti perkembangan emosional, psikologis, sosial, dan fisik. Berikut adalah aspek-aspek kunci dari kedewasaan. 1. Kematangan intelektual, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Terbuka untuk belajar dan beradaptasi dengan informasi dan situasi baru. Menyadari batas pengetahuan diri dan mau mencari pemahaman lebih lanjut. 2. Kedewasaan emosional, memahami dan mengelola emosi Anda sendiri. Menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap orang lain. Bereaksi dengan bijaksana dan bukan secara impulsif dalam berbagai situasi. 3. Kematangan psikologi, memiliki rasa diri dan identitas yang kuat sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki. Menjadi tangguh dan mampu menangani stres dan tantangan. Mengambil keputusan berdasarkan nalar dan logika, tidak sekedar mengikuti orang banyak. 4. Kematangan sosial, memahami dan memenuhi peran dan tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat, seperti aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan rumah, berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan positif. Menghargai dan mempertimbangkan sudut pandang dan kebutuhan orang lain. 5. Kematangan fisik, perkembangan dan pertumbuhan tubuh secara maksimal, biasanya pada usia dewasa. Memperoleh kemampuan fisik dan karakteristik yang diharapkan dari orang dewasa.
berperan sesuai jenis kelamin, dan tidak bertindak di luar batas norma. Mengetahui kondisi fisik sendiri serta menjaganya dengan menjaga kebersihan diri, mandi, olahraga, konsumsi makanan sehat dan bergizi. 6. Kematangan keagamaan dan spiritual. Kematangan rohani pada remaja atau siswa sekolah menengah atas melibatkan pengembangan pemahaman yang lebih dalam dan hubungan dengan keyakinan dan nilai-nilai spiritual mereka. Aspek kedewasaan ini bisa sangat bervariasi tergantung pada latar belakang individu, keyakinan agama, dan pengalaman pribadi. Komponen penting kedewasaan rohani remaja. A. Sistem kepercayaan pribadi. 1. Eksplorasi keyakinan. Remaja mulai mengeksplorasi dan mempertanyakan keyakinan spiritual dan agama mereka, berusaha memahami dan mendefinisikan keyakinan atau spiritualitas mereka sendiri. 2. Refleksi. Melakukan refleksi diri untuk memahami bagaimana keyakinan mereka memengaruhi identitas dan kehidupan sehari-hari. B. Nilai dan moralitas. 1. Hidup etis. Menerapkan prinsip-prinsip spiritual atau agama untuk membuat keputusan etis dan menjalani kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai mereka. Seperti melaksanakan dasar amanah, sidik, fathonah bagi seorang muslim. 2. Tujuan dan makna. Mencari tujuan dan makna hidup melalui keyakinan spiritual mereka. C. Koneksi dan komunitas. 1. Kepemilikan. Menemukan rasa memiliki dalam komunitas spiritual atau agama yang memiliki keyakinan dan nilai yang sama. 2. Layanan kepada sesama. Berpartisipasi dalam tindakan pelayanan dan kasih sayang, dimotivasi oleh nilai-nilai spiritual mereka, untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. D. Latihan dan ritual. 1. Keterlibatan dalam latihan. Secara rutin melakukan latihan spiritual seperti doa, meditasi, pemujaan, atau ritual lain yang bermakna bagi mereka. 2. Konsistensi. Mengembangkan rutinitas atau kebiasaan melakukan praktik ini secara konsisten. E. Hubungan antar pribadi. 1. Menghormati orang lain, menunjukkan rasa hormat dan pemahaman terhadap keyakinan dan praktik spiritual orang lain, meskipun berbeda dengan keyakinan dan praktik spiritual mereka. 2. Empati dan kasih sayang. Menumbuhkan empati dan kasih sayang terhadap sesama, berpedoman pada ajaran spiritual atau agamanya. F. Pertumbuhan dan pembelajaran. 1. Pembelajaran berkelanjutan. Berusaha untuk belajar lebih banyak tentang iman dan spiritualitas mereka melalui membaca, belajar, dan terlibat dalam diskusi. 2. Keterbukaan terhadap perspektif baru. Terbuka terhadap ide dan perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman dan pertumbuhan spiritual mereka. G. Kedamaian dan ketahanan batin. 1. Kedamaian batin. Mengembangkan rasa kedamaian dan kepuasan batin melalui praktik spiritual dan keyakinan mereka. 2. Ketahanan. Mendapatkan kekuatan dan ketahanan dari spiritualitas mereka selama masa-masa sulit, menggunakan keyakinan mereka sebagai sumber kenyamanan dan bimbingan. Haji hubungan dengan yang transenden. 1. Hubungan dengan yang ilahi. Mengembangkan hubungan pribadi dengan yang ilahi, kekuatan yang lebih tinggi, atau yang transenden sebagaimana dipahami dalam tradisi spiritual atau agama mereka. 2. Iman dan kepercayaan. Menumbuhkan iman dan kepercayaan dalam perjalanan spiritual mereka, bahkan dalam menghadapi ketidakpastian atau keraguan. Mendukung kematangan spiritual pada remaja mencakup pemberian kesempatan bagi mereka untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan keyakinan mereka, mendorong percakapan terbuka dan penuh rasa hormat tentang spiritualitas, dan membina lingkungan di mana mereka merasa aman untuk bertanya dan bertumbuh. Orang tua, pendidik, dan mentor spiritual dapat memainkan peran penting dalam membimbing dan membina aspek perkembangan mereka. Nah, buat orang tua mungkin sudah saatnya memperhatikan putra dan putri kalian. Dari keseharian akan terlihat bagian mana yang belum matang atau setengah matang sudah matang dari aspek maturity atau kedewasaan. Jadi ketika menghadapi anak yang masih kurang matang jangan khawatir atau cemas, karena kedewasaan ini merupakan proses dalam kehidupan. Mungkin ada beberapa aspek yang sudah matang, ada pula aspek yang belum matang. Nah, pada bagian kurang atau belum matang ini yang harus dibantu untuk mengarahkan untuk putra atau putrimu. Pendekatannya harus lebih baik dengan membangun kepercayaan dan kenyamaan anak, jangan sedikit aja dimarahi dengan besar, atau kebalikannya membiarkan perilaku tidak dewasa, adalah kesalahan besar atau menganggap remeh kesalahan anak yang fatal. Di sini perlu peran antara ibu dan ayah dalam mendidik anak. Terlebih jika ada yang single parent, ini akan membutuhkan extra effort dalam mendidik anak Anda. Dan penanganan parenting antara kondisi orang tua pun akan ada perbedaan, demikian pula kondisi anaknya.
Namun ada yang perlu diingat yakni parenting atau cara mendidik atau cara memperlakukan pola asuh anak itu memiliki dampak yang sangat mendalam bagi anak Anda. Apapun kondisi sosial ekonomi suatu keluarga, tetap pola asuh menjadi asal-muasal karakter anak dibentuk. Ya, terkadang orang tua pun, tanpa disadari berlaku tidak dewasa, karena seringkali kedewasaan sering dikaitkan dengan usia, namun faktanya, tidak semata-mata ditentukan oleh usia. Orang dapat menunjukkan tingkat kedewasaan yang berbeda-beda pada berbagai tahap kehidupan, dan hal ini dapat terus berkembang melalui pengalaman, pendidikan, dan refleksi diri. Area fokus utama. 1. Penemuan diri, ini merupakan aspek utama. Remaja sedang dalam proses menemukan identitas mereka sendiri, nilai-nilai mereka, dan di mana mereka cocok di dunia. Mereka mungkin mencoba gaya, hobi, dan lingkaran sosial yang berbeda. 2. Pengambilan keputusan, mereka secara bertahap mengambil alih keputusan mereka sendiri, namun masih memerlukan bimbingan dan dukungan untuk menavigasi situasi yang kompleks. Inilah saatnya mereka memperoleh keterampilan seperti berpikir kritis, mempertimbangkan risiko dan manfaat, serta mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. 3. Pengelolaan emosional, emosi mereka bisa sangat berlebihan, dan mereka belajar untuk menanganinya dengan cara yang sehat. Ini melibatkan penanganan frustrasi, kemarahan, kekecewaan, dan mengatasi tekanan teman sebaya. 4. Tanggung jawab, mengambil tanggung jawab atas tindakan dan pilihan mereka menjadi lebih penting. Hal ini mencakup menyelesaikan tugas sekolah, mengatur pekerjaan rumah tangga, dan bertanggung jawab atas perilakunya. 5. Perencanaan masa depan, meskipun perencanaan jangka panjang mungkin belum sepenuhnya dikembangkan, remaja mulai memikirkan tentang perguruan tinggi atau jalur karir. Menjelajahi berbagai pilihan dan memahami langkah-langkah yang diperlukan menunjukkan semakin matangnya mereka. Kedewasaan merupakan sebuah proses. 1. Pertumbuhan tidak selalu konsisten. Remaja mungkin unggul dalam aspek tertentu sementara menghadapi tantangan dalam aspek lain. Ini sepenuhnya normal. 2. Membuat kesalahan adalah bagian alami dari pembelajaran. Mereka mungkin mengambil keputusan yang salah, namun cara mereka bertumbuh dari pengalaman tersebut menunjukkan tingkat kedewasaan mereka. 3. Faktor eksternal mempunyai pengaruh. Dukungan dari keluarga, teladan positif, dan lingkaran pergaulan yang sehat sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Tanda-tanda remaja menjadi dewasa. 1. Mampu mengambil alih dan bertanggung jawab atas pilihan dan tugas sekolahnya. 2. Berpikir sebelum bertindak atau melakukan refleksi sebelum mengambil keputusan. 3. Menangani emosi dengan baik dan berkomunikasi secara efektif. 4. Mereka juga menunjukkan empati, belajar dari kesalahan, merencanakan masa depan, dan berupaya mencapai tujuan mereka, meskipun mereka masih memikirkannya. Ingat, kedewasaan adalah sebuah proses. Dan dengan dukungan serta bimbingan kita, remaja dapat berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab.